Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan Geologi Kebencanaan. Kali ini adalah kita akan bahas di pekan ke-11. Kita akan membahas sedikit bergeser ke arah aspek dinamika sosial masyarakat. Karena kalau kita selalu membahas hal teknis tentang penyebab gempa ataupun bencana-bencana alam lainnya, ya cukup bisa menyelesaikan permasalahan. Cuman untuk bencana kan yang dihadapi itu kan manusia ya, atau orang. Nah, perlu pendekatan dari aspek sosial. Oke. Jadi berdasarkan dari buku Collins yang berjudul Disaster and Development, dari penerbitnya adalah Routledge. Jadi masyarakat di dalam bencana, pembangunan, dan risiko, maka kita akan dapatkan bahwa risiko bencana merupakan dari hasil dari perhitungan probabilitas hazard atau probabilitas bahaya dikalikan kemungkinan kehilangan atau kerusakan dibagi dengan mitigasi yang hilang juga atau loss mitigation. Nah, ini pengaruhnya adalah pengaruh dari kontribusi sosial. Sedangkan kalau seandainya kita balik lagi ke persamaan dari resiko, itu adalah bahaya dikali dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas, maka kapasitas itu mirip dengan loss mitigation. Jadi berkaitan dengan social contribution. Dan kita tahu bahwa disaster risk juga atau resiko bencana ini berkaitan juga dengan pembangunan yang tidak berkelanjutan dibagi dengan kapasitas atau kapasitas untuk pembangunan berkelanjutan. Dan kapasitasnya ini juga berkaitan dengan kontribusi sosial. Kemudian bagaimana pengurangan resiko bencana ini dibangun sebagai pembangunan. Nah, itu berkaitan dengan risk conscious, well-being motivated, sustainable development, dan ini juga berkaitan dengan kontribusi sosial. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sosiologi dari bahaya atau bencana dan pembangunan secara bersamaan ini akan memiliki implikasi di mana pengurangan resiko itu memang sebaiknya berbasis komunitas atau berbasis masyarakat. Kemudian pengurangan resiko juga memiliki tadi adalah pusat kesehatan, kemudian ada ketahanan sosial, adaptasi, dan well-being sebagai respon dari bencana untuk restorasi berkelanjutan dan keamanan sosial atau berkehidupan. Nah, jadi pengaruh sosial di dalam pengurangan ini bisa dari luaran bencana atau pendapatan dari pembangunan atau hasil dari pembangunan. Nah, jadi di balik ini maka social relation ini juga punya makna dari sistem. Nah, contohnya gimana? Contohnya nih, kita punya relasi sosial, ada support network, sosial capital. Nah, ininya apa? Ininya pengaruhnya di intrinsic value atau nilai intrinsik dari sistem yang ada di alam. Kemudian social relation itu ada komunikasi. Ini adalah nilai intrinsik untuk kehidupan manusia. Nah, ada lagi relasi sosial akuntabilitas. Ini maknanya adalah mediasi dan
kerjasama atau cooperation. Kemudian ada responsibilitas. Ini sistem atau makna dari sistemnya itu adalah harapan dan ekspektasi. Nah, misalnya ada pengaruhnya yang terkait gitu, dependencies. Nah, ini karena hubungan antar orang ya lebih banyak bermakna kepercayaan dan ya ketidakpercayaan setelah itu. Nah, yang lainnya ada emotional ties, ada kinship ties, simbiosis, dan empati. Ini juga punya makna yang ada di sosial masyarakat kita. Nah, jadi di dalam kajian sosial ini juga kita punya yang namanya sebuah hubungan. Jadi ini ada kosmologi, jadi bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap luar angkasa, kemudian adanya kepercayaan secara agama, kemudian juga ada goal dari atau tujuan dari estetik. Nah, kemudian di sini juga ada tadi makna sosial dan hubungan sosial, dan yang lebih kecil lagi lingkupnya yaitu terkait tentang luaran atau capaian yang dihasilkan dari pembangunan dari bencana itu. Nah, ada kekuatan, struktur, teknologi, pendidikan, terus kebiasaan masyarakat atau adat istiadat yang ada di sana, seperti itu. Nah, ini misalnya tadi kan kita punya nih knowledge. Nah, kemudian influences kontekstualnya apa dari knowledge atau pengetahuan? Nah, itu berkorelasi dengan pengalaman. Pengalaman biasanya dipengaruhi juga dengan umur. Makanya ada peribahasa di dalam bahasa Indonesia itu adalah bagai tua-tua keladi, atau mungkin yang lain misalnya makan asam kehidupan, asam garam kehidupan. Artinya dengan semakin bertambahnya usia, maka otomatis pengalamannya akan bertambah. Kemudian selain berkorelasi dengan umur, berkaitan juga dengan aktivitas. Semakin banyak aktivitas, ya makin banyak juga pengalaman yang didapatkan. Kemudian juga semakin tinggi pendidikan, maka pengalaman yang kita punya juga akan memiliki intensitas yang lebih banyak dibandingkan ketika edukasi kita lebih rendah. Nah, ini pengaruh interveningnya adalah tadi pengalaman atau kurangnya pengalaman serta adanya peran pendidikan di sana. Kemudian pengetahuan atau risk management empasisnya ini pengetahuan yang didasari dari reaksi ketika terjadi bahaya. Nah, misalnya ada lagi nih, core termnya adalah power. Nah, ini kontekstualnya seperti apa? Konseptualnya seperti struktur yang berkaitan dengan atau tatanan struktur di masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan masyarakat atau society. Intervening influence-nya apa? Nah, tadi uneven development teknologi, pembangunan yang tidak tidak bertepat sasaran, kemudian ada teknologi atau adanya akses dan hak asasi manusia di sini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah culture. Nah, kalau di culture sendiri ini berkaitan dengan ya sesuatu yang memang sudah melekat di masyarakat. Nah, ini kadang-kadang ya macam-macam. Di sini ada personality, ada altruism, kemudian juga kekuatan dari kinship, kemudian gender based race, ya antara wanita dan pria itu berbeda penanggulangannya atau aspek atau reaksinya juga berbeda. Nah, ini juga yang environment ini
berkaitan dengan kerentanan dan ketahanan dari masyarakat yang ada di lokasi berbahaya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada community involvement in early action. Nah, jadi gimana caranya? Yang pertama, bagaimana membangun pengetahuan untuk aksi ketika terjadi bencana. Kemudian ada perhitungan risiko dan bagaimana kita mengkomunikasikan, serta yang gak kalah penting yaitu bagaimana peringatan dini dan aksinya setelah itu. Ini tanpa adanya kompleksitas kultural. Nah, ini kalau seandainya kita pengen membangun early warning atau development berbasis dengan komunitas. Jadi tadi ada improve well-being, motivate people, kemudian tadi ada yang build knowledge, capacity, and resilience. Kemudian ada kita memverifikasi apa saja indikator yang meningkatkan tadi capaian. Dan tadi yang berikutnya adalah early warning, action, and response. Nah, ini yang ditambahkan ketika kita pengen membangun berdasarkan dari komunitas. Nah, ini kalau yang masih simple. Nah, kalau yang udah kompleks ya seperti ini. Jadi makin banyak aspek-aspek yang perlu ditingkatkan setelah itu. Nah, ini kita coba ambil contoh untuk yang tsunami warning yang ada di Indonesia yang terekam oleh BMKG. Nah, ini dimulai di tahun 2007, terdetek di ketinggian 3,6 meter di tanggal 12 September 2007. Kemudian ininya kurvanya. Nah, ini ada beberapa kejadian. Nah, di 2010 ini agak sedikit unik, khususnya tadi di Mentawai. Ini ada beberapa kejadian yang diakibatkan karena pengaruh dari outer ice atau bagian lebih luar atau bagian lebih luar daripada zona subduksi. Nah, ini ada yang tanggal 2 Maret, kemudian tadi Mentawai bulan Oktober tahun 2010, kemudian di bulan April 2012 itu ketinggiannya adalah 1 meter. Nah, ini ada juga di Sangihe ketinggiannya 0,09 akibat dari bagian buntut dari sesar. Nah, ini menurut Gunawan dan kawan-kawan tahun 2016. Artinya apa? Artinya yang di Mentawai juga termasuk yang agak lambat juga. Kenapa? Karena pas di tahun 2010 itu masih miss di sini. Kenapa? Karena dulu di tahun 2010 itu diseminasi itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan yang di Mentawai tahun 2010 ini kejadiannya setelah gempa itu hanya berkisar 10 sampai 15 menit. Atau bahkan yang paling lambat 20 menit. Artinya sebelum diumumkan sama BMKG apakah itu tsunami atau enggak, ya udah keburu tsunami-nya sampai di pantai. Nah, makanya sekarang dalam waktu 5 menit harus sudah ada diseminasi hasil. Setidaknya apa yang terjadi di sana, apakah memang akan tsunami atau enggak. Nah, itu awal mulanya ya di tahun 2010 ini ketika ada tsunami yang relatif cepat sampainya di darat, jeda waktunya cukup singkat dibandingkan dengan diseminasi yang ada. Nah, ini bagaimana informasi gempa bumi alirnya
berdasarkan dari INATWS. Jadi di monitoring ditambah dengan data dari Tide Gods dan Buoy. Nah, itu nanti dikorelasikan apakah memang benar terjadi tsunami. Karena ya kalau model-model yang kayak atypical tsunami ya tidak terdeteksi sebenarnya sama seismograf yang ada di punya BMKG. Makanya ditambah dengan data Tide Gods, dan yang paling benar sih sebenarnya data Buoy, karena dia yang bisa mencatat lebih awal karena dia dipasang di tengah-tengah samudera atau di tengah-tengah laut. Jadi siapa yang berhak untuk memberikan informasi apakah berpotensi tsunami atau enggak? Ya BMKG gitu. Jadi jangan sampai ada informasi-informasi lain yang disampaikan oleh lembaga lain yang bukan dari tupoksinya. Seperti itu. Baru nanti di downstream ini akan di take over oleh BNPB untuk skalanya nasional, kemudian BPBD untuk skalanya daerah atau lokal, serta Kominfo terkait bagaimana diseminasi berita ini berhasil atau enggak, serta kondisi sarana telekomunikasi setelah kejadian bencana. Nah, ini hasil dari riset yang dilakukan oleh Kompas tahun 2011. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dan beberapa fakta. Nah, ini bagaimana cara pandang responden terhadap bencana alam. Jadi ternyata hampir 50% atau setengahnya dari responden ini cenderung berpikir bahwa kejadian bencana itu secara tradisional. Jadi ya bencana alam ya merupakan takdir dari Sang Maha Kuasa, atau mungkin ada beberapa keyakinan mungkin yang dalam di beberapa daerah yang kental dengan agama tertentu atau mungkin agama Islam atau banyak Muslim. Ya banyak nih di beberapa daerah kayak yang di Jogja dekat Gunung Merapi. Ya banyak yang yakin bahwa ya ini udah takdir dari Gusti Allah, mau gimana lagi, kita harus terima tuh ya. Kalau udah pemikirannya seperti itu ya kita yang jadi relawan ataupun teman-teman yang berkecimpung di pengurangan resiko bencana bisa apa ya, dia yang bersangkutan biasanya yang sudah tua-tua gitu sudah tidak mau untuk dievakuasi, ya mau gimana, dia bilang ya udah ini udah takdir ya, kalau memang saya sudah harus meninggal hari ini ya mau saya harus gimana. Padahal kan nggak seperti itu ya, tapi sulit juga untuk bisa mengkomunikasikan itu ke masyarakat. Nah yang rasional iya cuman ada kurang dari 10% bahwa ya kalau orang berpikir rasional ya kita harus menghindari apapun itu bencananya. Sekarang COVID ya kita melakukan prokes 5M itu kan bagian dari ikhtiar kita untuk mengurangi atau mencegah kita terjebak di dalam bencana tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada beberapa daerah ya kita survei ini berdasarkan dari daerah-daerah yang memang rentan terhadap tsunami. Nah, ternyata ya memang khasnya orang Indonesia itu baru aware atau baru peduli atau perhatian ketika memang dia jadi korban. Ya kita lihat aja fakta di sini bahwa di Aceh yang di daerah yang dekat atau terdampak dari tsunami, yang dia sadar bahwa hidupnya di daerah rawan bencana itu hampir lebih dari separohnya bandingkan dengan daerah Aceh atau Banda Aceh yang dia tidak terdampak tsunami. Dia nggak yakin, dia bilang iya kami yakin bahwa daerah kami ini daerah yang tidak rawan, tidak rawan terhadap bencana. Hampir 66% atau lebih, hampir mendekati 70%. Jogja sama ya, walaupun mereka dekat dengan Gunung Merapi ataupun gempa yang tahun 2006 kemarin, ini kan karena di surveinya tahun 2011, mereka nggak
apa ya, nggak pernah merasa bahwa daerah mereka itu daerah yang rentan terhadap bencana. Karena untuk kota Jogja memang sedikit jauh dari Gunung Merapi. Kemudian untuk yang gempa ya itu kejadiannya sudah 2006, sudah lumayan jauh. Jadi dampak kejadian gempa itu lebih banyak berada di kota Bantul dan Sleman. Jadi ya Jogja atau di ibu kotanya itu ya aman-aman saja karena nggak terlalu banyak terjadi kerusakan di sana. Ya kita bandingkan dengan Sleman. Sleman ini dekat dengan Gunung Merapi, makanya Sleman terkenal dengan Salak Pondo karena memang di daerah tersebut merupakan daerah kaki Gunung Merapi yang subur. Nah, itu mereka percaya bahwa Gunung Merapi itu punya potensi untuk membahayakan daerah mereka. Kemudian ini di Padang atau di Sumatera Barat memang relatif di tahun 2007 di tanggal 12 September 2007 ini kejadian gempa memang pusatnya di darat. Jadi memang dampaknya besar, kerusakan yang terjadi juga besar dan ini yang mengubah pola pikir masyarakat di sana. Jadi mereka membuat sebuah kearifan lokal sendiri di mana ya kalau seandainya keyakinan mereka itu ketika terjadi bencana gempa ya kalau sampai lampu gantung itu belum yang sampai sangat bergoyang gitu ya udah jangan evakuasi terlebih dahulu karena itu ya gempa normal yang masih tidak akan menghancurkan rumah. Jadi ya intinya patokannya tadi kalau kalian melihat adanya lampu ya karena masyarakat di sana masih memasang lampu gantung, itu lampu gantungnya tuh bergetar bahkan sampai jatuh ya itu baru mulai evakuasi. Kenapa? Karena pemikiran orang sana itu emang agak berbeda sedikit gitu. Jadi mereka itu ketika diminta untuk evakuasi, ini kejadian tahun 2007 kemarin, itu mereka lebih sayang harta mereka dibandingkan nyawa mereka. Bahkan ada ketika evakuasi mereka itu ngotot pengen naik mobil karena mereka percaya bahwa kalau mobilnya ditinggal ya hilang, dicuri lah sama pencuri atau gimana. Ya mereka lebih sayang dengan harta mereka, takutnya setelah mereka dievakuasi ya benda-benda harta mereka tuh hilang dijarah oleh pencuri ataupun penjara. Ya padahal kita tahu bahwa ketika evakuasi jangan sampai menggunakan kendaraan. Kenapa? Karena ketika menggunakan kendaraan itu membuat jadi crowded di suatu titik. Ya bisa dibayangkan yang biasanya nggak banyak kendaraan tiba-tiba langsung banyak kendaraan kan pasti jadi macet. Macet kemudian misalnya bencananya jadi terjadi lagi pas lagi waktu evakuasi gimana? Nah itu yang cukup merubah pola pikir masyarakat di tahun 2007 ini. Memang apa ya, hitungan bisnisnya beda sih untuk yang di masyarakat di Sumatera Barat ini. Jadi ketika teman-teman datang ke sana terus nabrak ayam, yang diganti rugi itu bukan ayamnya, tapi nanti ada hitungannya tuh. Misalnya nabrak ayamnya jantan atau betina. Ini ayam jenisnya ayam jenis petelur atau dia yang memang diambil dagingnya. Dulu diestimasi tuh ini ayam betina kalau nanti dia besar 5 tahun lagi ini punya anak sekian berarti nanti kerugian saya sekian gitu. Nah itu cukup unik juga yang menyebabkan memang agak berbeda di sini. Nah ini Palu ini sebelum kejadian tahun 2018, ini surveinya 2011 soalnya. Mereka nggak yakin bahwa mereka tuh hidup berdampingan dengan sesar Palu Koro dan beberapa sesar-sesar penyerta lainnya. Ya mereka aman, merasa bahwa di Teluk ya nggak mungkin ada tsunami. Gimana caranya Teluk ada tsunami? Wong lautnya bukan laut samudra seperti yang di Aceh. Ya itu pemikiran mereka waktu sebelum tahun 2018.
2018 kejadian, ya ini seharusnya disurvei kembali, hasilnya akan mungkin berbeda. Nah ini di Bengkulu pernah kejadian tsunami tahun 2007. Nah ini tingkat keyakinannya makin tinggi. Nah ini yang di Bali nih, di Bali ini kan nggak pernah terjadi gempa besar di kurun waktu antara tahun 2000 sampai 2011 lah. Ya mereka percaya bahwa ya Bali aman-aman aja. Tempat apa ya? Iya pulau yang indah, kemudian juga enak untuk ditempati, berwisata, dan salah satu pulau terindah di dunia. Gitu. Tapi mereka nggak sadar bahwa ini merupakan daerah laut lepas atau dekat samudra, dekat dengan zona subduksi. Sejarah di tahun-tahun 70-an pernah terjadi tsunami di sana, itu nggak diketahui oleh masyarakat. Kemudian ini tadi ternyata semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin persiapannya juga semakin matang. Nah, ini kita bisa lihat bahwa memang dilakukan terhadap beberapa responden di beberapa kota tadi. Sampelnya sampel acak. Nah, jadi bagaimana persepsi ini terbangun? Yang pertama ya kalau bencananya gempa, ya berkaitan dengan pengetahuan gempa atau pengetahuan tsunami, atau mungkin saja pernah mengalami tsunami sebelumnya. Serta ada kaitannya dengan air dan kehidupan, kemudian ada migrasi dan settlement, kemudian nilai tradisional dan agama modern, serta tadi partisipasi politik dan demokrasi. Nah, ini misalnya kita bahas tentang tsunami yang ada di Palu. Nah, jadi Palu ini sebenarnya ini berasal dari kata atau bahasa lokal yaitu to palue, yang artinya ya tanah yang turun gitu, lifted atau naik maaf, tanah yang naik gitu. Nah, sedangkan tsunami itu karena memang istilah asing, itu sebenarnya ada di istilah mereka. Yang pertama adalah terkait dengan bahasa Kaili, yaitu bomba talu. Bomba talu itu, bomba itu artinya gelombang, talu itu mirip kayak bahasa Jawa teluh, atau ini talu ini bahasa Kaili untuk 3. Jadi gelombang sebanyak 3 kali. Atau kalau bahasa Mandarnya, bomba itu sama dengan lembo talu. Nah, sama artinya gelombang sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena gelombangnya itu pasang surutnya 3 kali. Nah, itu seperti gejala tsunami pada umumnya. Nah, untuk likuifaksi itu ada bahasa lokal juga disebutnya naludu, dan rencananya naludu ini bakal jadi pengganti untuk istilah likuifaksi yang ada di Indonesia. Nah, itu juga ada istilah-istilah lokal lain, misalnya kayak bencana banjir bandang yang di daerah Kabupaten 50 kota. Itu istilahnya ada lagi namanya galodo. Galodo itu istilah untuk daerah-daerah di Sumatera Barat yang memang rentan terhadap bencana banjir bandang. Nah, ini dari beberapa yang terrecord, ini ada toponimi dari beberapa tempat. Itu ada Tagaronjo yang artinya daerah dengan banyak air, atau BK atau tanah yang clefted atau retak di sini. Kemudian cerita atau kisah tentang tsunami gak terlalu banyak orang yang paham atau pernah ini. Kenapa? Karena kejadian tsunami-nya itu 50 tahun yang lalu kejadiannya. Itu sama persis di tahun 68. Nah, bayangkan misalnya yang kelahirannya 1968 aja, berarti kan baru lahir. Siapa yang ingat kalau dia pernah mengalami tsunami di
ketika umurnya baru 0 tahun. Atau mungkin dia umurnya 10 tahun, kelahiran 58. 58 sekarang 2018 ya udah umur 60. Ya mungkin masih ingat atau ya mungkin juga udah lupa pikun gitu. Jadi gimana caranya bisa menginformasikan kejadian 50 tahun yang lalu kepada masyarakat. Nah, ini yang belum didapatkan di masyarakat modern di Palu kemarin. Nah, ini untuk yang beberapa tsunami. Nah, ini tadi alasan tidak segera menyelamatkan diri di evakuasi. Yang pertama, karena yang di Palu ini tidak melihat tanda-tanda tsunami. Karena kan mereka berprinsip bahwa ngelihat adanya gelombang surut terlebih dahulu ya. Nah, itu yang tidak dilihat oleh mereka. Kemudian tadi, yakin bahwa lokasi tempat tinggal cukup aman, memastikan keselamatan keluarga, kemudian tidak mampu keluar dari lumpur likuifaksi. Nah, ini diambil oleh rekan saya yang ada di Palu, Bang Neni Muhyiddin. Ini gimana di tahun 2012 itu pernah dilakukan semacam pelatihan gimana caranya melakukan evakuasi ketika terjadi bencana tsunami. Dan mereka berpatokannya memang dari teman-teman yang selamat di sana adalah ketika teman-teman berhasil melewati dari pemancar TVRI, itu berarti teman-teman bisa selamat. Karena waktu itu memang ketika drilling di tahun 2012 patokannya itu pemancar TVRI, tiang pemancar atau ya stasiun pemancar dari TVRI. Kalau lewat dari itu teman-teman aman di tahun 2012. Dan memang yang masih ingat ya itu yang selamat. Yang nggak ingat ya itu mereka ada yang evakuasi dia sejajar dengan garis pantai. Ya gimana? Kalau sejajar dengan garis pantai ya kita nggak akan bisa selamat karena kan gelombangnya ke depan dia ke samping ya kena pasti. Gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman pernah diminta untuk mengerjakan tugas tentang kontingensi. Jadi apa sih sebenarnya kontingensi itu atau rencana kontingensi? Jadi rencana yang dibuat ketika bencana tersebut terjadi. Biasanya teman-teman ini akan dapatkan di baik itu di tingkat kota, kabupaten ataupun di provinsi untuk menangani kondisi ketika bencana yang berpotensi terjadi di lokasi tersebut. Karena memang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, maka yang menjadi pemimpin atau komando di daerah adalah pemimpin daerahnya. Nah, yang ini yang agak unik. Kan di Indonesia itu ada pilkada ya. Artinya basisnya basis politik. Kadang rencana kontingensi ketika yang menjadi pemimpinnya itu beda kubu. Artinya mungkin yang satu adalah kubu yang saling ini crash gitu. Yaitu nganggap ini nggak bagus nih, ganti gitu. Lah, gimana tahu nggak bagus? Bencananya aja nggak terjadi di 5 tahun periode kepemimpinannya, di periode kepemimpinan sebelumnya main ganti-ganti aja. Kan kita nggak tahu efektivitasnya. Nah, ini yang kadang-kadang kenapa kok rencananya jadi rencana jangka pendek terus gitu kan di setiap kota kabupaten, karena iklim yang dibentuk adalah iklim politikal yang di mana demokrasinya itu sistemnya adalah ya sekarang bisa milih langsung. Rakyat bisa memilih langsung pemimpinnya. Oleh karena itu ya setiap kubu akan punya strategi saling menjatuhkan di sana agar terpilih kembali di periode kedua atau mungkin saja bisa menjegal di periode selanjutnya. Nah, itu yang kadang jadi catatan tersendiri dalam pembuatan rencana kontingensi. Nah, ini untuk yang mungkin masih ingat di kejadian 2018 gimana waktu itu sudah diumumkan di jam 6:02 WITA tanggal 28 September atau tepat di hari
Sabtu atau Jumat saya lupa, itu memang pas weekend, jadi liburan dan ada perayaan Palutomoni di hari yang ketiga pada saat itu. Nah, ini kita bisa lihat di jam 6:02 waktu Indonesia Tengah atau jam 5:02 waktu Indonesia Barat, ini terjadi bencana gempa magnitudo 7,7 atau direvisi sama BMKG menjadi 7,4. Kemudian di jam 6:07 waktu Indonesia Tengah, BMKG mengeluarkan diseminasi, jadi 5 menit setelah kejadian gempa. Dan sudah ada peringatan dini 1. Dan memang cuman butuh waktu 3 sampai 6 menit untuk tsunami tiba di di lokasi. Artinya apa? Memang di jam 6:07 ini mulai mati lampu habis itu. Dan tidak ada yang diakhiri sebenarnya di sini nih. Jadi ini tetap ada. Jadi masih ada PD1, belum ada PD4, belum dicabut gitu. Nah, baru di jam 18.36 baru diakhiri. Kenapa? Karena memang tsunami-nya sangat singkat. Di dalam kurun waktu 5 menit ini cukup krusial. Dan memang ini mekanisme yang berbeda, bukan yang umum. Jadi yang penyebabnya kan sesar mendatar. Kalau sesar mendatar kan sulit untuk bisa menghasilkan tsunami. Kecuali tadi untuk yang di Palu ini, ya tadi ada kemungkinan penyebabnya adanya longsor di bawah lautnya, sehingga terjadi tsunami yang lebih singkat waktunya, serta adanya amplifikasi karena bentukan morfologinya adalah morfologi teluk. Nah, ini tadi. Jadi sebelum jam 6:07 ini tiba-tiba mati lampu. Blackout. Mati lampu. Terus ketika mati lampu ya teman-teman juga pernah ngalamin kok waktu kejadian di tahun 2020 kemarin, mati lampu selama berhari-hari, seharian gitu. Itu sinyal susah, kemudian juga mau ngambil duit juga susah karena nggak ada ATM yang berfungsi. Ya ini bayangin gimana caranya bisa nyampe tsunami blasting media ketika mati lampu. Nah, ini tantangan tersendiri. Nah, ini tadi dari masyarakat di sana meyakini bahwa ini bukan tsunami nih, nggak ada sirenenya. Mungkin ini tidak ada sirene, tidak ada air surut. Ini cuman hoax aja lah yang nakut-nakutin. Ya, tapi ternyata ya ini beneran terjadi. Ini kan ada peringatan kan di sini dari BNPB untuk rilis datanya. Nah, ini kejadian yang menyertakan adanya batimetri. Ya, kita bisa lihat ini yang ada di Teluk Palu ini, batimetrinya nih lumayan curam di sana. Nah, ini untuk yang run up-nya berdasarkan dari tsunami yang dibuat atau modeling dari tsunami dari BPPT Pak Dr. Ing Wijokongko, berdasarkan dari data ini OBT atau buoy yang ada di sana. Nah, ini tadi, ini Pak Andi salah satu pegawai dari BPBD Kota Palu di Pusdalop. Dia sudah kerja selama 10 tahun, tidak pernah mengikuti beberapa training secara institusi untuk yang tsunami. Tuh, tadi
kita tidak mengetes dari sirine ke publik, karena kan setiap tanggal 26 itu wajib dinyalakan sirine. Volumenya juga kita perkecil biar menghindari kepanikan masyarakat. Tapi pada kenyataannya gimana caranya mengaktifasi ketika listrik padam? Nah, itu juga yang jadi pertanyaan. Dia tapi lari dan selamat habis itu. Nah, ini jadi ini titik, ini lokasi yang aman. Ini ada stasiun BMKG di sana. Nah, ini kondisi di Pantai Talise, tempat kejadian dari tempat kejadian dari perayaan Palu Tomoni di sana. Nah, ini juga sama pegawai BPBD Kota Palu, Pak Gufron, umurnya 35 tahun. Jadi dia ada di Pantai Talise karena ada acara Palu Nomoni. Nah, ini ada 2 gempa besar yang terjadi. Dia yakin bahwa kalau ada gempa maka dia harus lari, dan tadi dia harus bisa sampai di komplek TVRI tadi. Nah, ini adalah ada salah satu warga yang rumahnya juga tingkat 2. Nah, dia bukan warga asli Palu, tapi dia merupakan pendatang dari kota Surabaya. Dia kerja di TVRI, pensiunan, sekarang dia pindah ke Palu. Nah, dia punya punya pengetahuan gimana caranya melakukan evakuasi ketika terjadi bencana tsunami. Nah, ini ada beberapa ponding dari pasir yang ada di Pantai Talise sebagai penggambaran bahwa di daerah tersebut terjadi tsunami. Oke, untuk part yang pertama kita akhiri. Nanti kita akan lanjutkan di part kedua terkait tentang beberapa penyerta setelah kejadian bencana. Salah satunya tadi ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang cukup sering terjadi ketika pasca bencana. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.